Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 31 Januari 2024. Perayaan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab kedua Samuel, bab 24, ayat 2, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 17. Sekali peristiwa, Raja Daud berkata kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, katanya, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu Yoab memberitakan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 pria yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah sabda Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah sabda Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan menimpakannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata, "Pilihlah dari ketiga bencana ini. Akan terjadi 3 tahun kelaparan di negerimu, atau engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawanmu sementara mereka itu mengejar engkau, atau akan terjadi 3 hari penyakit sampar di negerimu. Sekarang, pikirkanlah dan pertimbangkanlah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang-Nya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi, Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, menyesalah Tuhan karena malapetaka itu, lalu ia bersabda kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Waktu itu, malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirian Arauna orang Yebus. Ketika melihat malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, berkatalah Daud kepada Tuhan, "Sungguh, aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang mereka lakukan? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 6, ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka.
Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hikmat dan mukjizat Yesus tidak diterima di daerah asalnya sendiri, sebab mereka meremehkan identitasnya. Mereka melihat orang hanya dari segi lahiriah dan latar belakang keluarga. Mereka kecewa dan menolak Yesus. Kalau hikmat dan mukjizat saja ditolak, maka betapa sulitnya menerima pengajaran tentang salib. Hal ini mengajarkan kita supaya jangan pernah meremehkan seseorang. Bahkan, Yesus menyamakan diri dengan orang kecil, sakit, terpenjara, dan telanjang karena mereka semua itu citra Allah. Mukjizat dan hikmat sebagai sinyal bahwa Dia benar Putra Allah. Dia datang untuk memulihkan kembali citra Allah yang tercoreng karena dosa asal. Pengakuan iman yang menyelamatkan. Katekismus Gereja Katolik artikel 26 dan 27 mengungkapkan, apabila kita mengakui iman kita mulai dengan kata-kata aku percaya atau kami percaya. Kepercayaan adalah jawaban manusia kepada Allah yang mewahyukan dan memberikan diri kepada manusia, dan dengan demikian memberikan kepenuhan sinar kepada dia yang sedang mencari arti terakhir kehidupannya. Kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah tidak henti-hentinya menarik manusia kepada dirinya. Hanya dalam Allah manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya terus-menerus. Ketika orang menutup diri pada Allah karena terhalang oleh pandangan atau gagasan-gagasan yang keliru tentang kehadirannya, maka sesungguhnya orang itu sedang menciptakan dan menyembah Allah yang lain. Allah yang disembahnya itu tidak lain adalah ide-idenya sendiri. Saat orang menaruh iman pada Allah, seharusnya orang bisa memahami bahwa Allah memiliki kebebasan dalam mengungkapkan dirinya. Ia tidak hadir hanya oleh format yang dibuat oleh manusia, tetapi ia melampaui itu semua. Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Yesus, buatlah aku selalu menyadari sabdamu itu, agar pada saat aku mengalaminya, aku tidak berkecil hati, tetapi dapat bersyukur karena mendapat kesempatan mengalami apa yang kau alami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.